Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di sini, Linda Hanafi. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Aku awali lagi hari ini ya teman-teman. Dimana di sini itu adalah di hari Sabtu pagi. Aku tuh mengawalinya dengan memasak nasi ya teman-teman. Karena ini tuh adalah hari libur, liburnya Pak suami sih maksudnya. Makanya aku di sini itu masaknya rada siangan ya teman-teman, tidak seperti biasanya. Ini tadi nasinya itu di pagi hari sebenarnya masih ada, cukup untuk membuat sarapannya anak-anak gitu ya. Jadi pagi tadi itu anak-anakku sekolah tak bekali hanya nasi goreng aja. Kebetulan yang tersisa tuh hanya ada nasi putih aja teman-teman. Aku tidak punya lauk pauk. Aku hanya ada telur aja. Jadi pagi tadi itu aku membekali anak-anakku dengan nasi goreng dan telur aja ya teman-teman. Dan bumbunya nasi goreng pun itu aku hanya menggunakan bumbu nasi goreng racik gitu ya. Karena lebih praktis dan posisinya juga kondisi nasi yang ada di rice cooker ini hanya tertinggal sedikit. Oke, ini alhamdulillah diawali dengan menanak nasi. Selanjutnya aku mau masak-masak untuk menu di hari ini. Di hari ini itu aku akan membuat 3 menu ya teman-teman. Ini itu adalah bahan-bahan makanan yang aku beli tempo hari. Jadi kemarin itu kan sebenarnya aku tuh sudah sudah melakukan meal plan gitu ya teman-teman. Tetapi dari meal plan yang aku buat itu ternyata banyak yang meleset gitu ya. Dan ini bahan makanannya ternyata bisa sampai dengan di hari Sabtu pagi gitu ya. Jadi rencananya aku masak menu ini tuh sebenarnya aku lakukan di hari Jumat. Tetapi di hari Jumat kemarin tuh masih ada sisa makanan dan aku hanya memilihkan memasak untuk yang simpel aja gitu ya teman-teman. Makanya menu makanan ini itu bisa tak masak di hari Sabtu pagi gitu ya. Jadi di hari Sabtu ini itu aku masak 3 menu. Menu yang pertama ini aku membuat oseng pokcoy dengan telur puyuh dan itu ada putih telur ya teman-teman. Ini tuh adalah menu kesukaannya anak-anakku. Makanya ini aku masak ini di hari Sabtu. Dan ini pun aku masaknya sudah siang. Jadi pada saat anak-anak berangkat sekolah sekitar jam setengah 7, lanjut aku masak-masak ini. Dan ini posisinya anakku yang kecil dan Pak suami pun juga masih molor. Biasalah ya Pak suami itu kalau di hari libur itu selalu molor ya teman-teman. Jadi aku masak pokcoy tumis ini hanya menggunakan bumbu bawang putih aja. Seperti ini ya teman-teman. Bawang putih tak geprek terus tak tumis, setelah harum baru pokcoynya tak masukin. Dan bumbunya itu hanya menggunakan bumbu pelengkapnya itu tak tambah saus tiram. Jadi hanya seperti itu aja. Jadi ini tak tumis-tumis bawang putihnya, kemudian tak kasih bumbu tambahannya seperti biasa yaitu bawang merah. Tapi lada, merica gitu ya teman-teman, merica, penyedap, gula garam itu adalah tambahan bumbu tambahannya. Dan plus terakhir ini aku kasih kasih saus tiram gitu ya. Dan ini setelah pokcoynya layu baru tak masukkan telur puyuh dan putih telurnya gitu ya teman-teman. Dan itu tuh enak banget rasanya, gurih, dan ini bisa dijadikan kalian untuk menu referensi buat kalian ya teman-teman. Ini tuh masaknya cepet banget, gak sampai 5 menit sudah matang ya. Yang bikin lama itu waktu kita kupas-kupas telur puyuh ya. Ini telur puyuhnya pun sudah tak masak dari kemarin dan malamnya itu tak bersihin. Jadi pagi ini pada saat masak aku tinggal cemplung-cemplungin aja ya. Ini nanti semoga aja menu masakanku ini bisa bertahan sampai dengan malam hari. Karena ini aku masaknya sekaligus di pagi hari itu aku mau masak-masak semuanya. Dikarenakan ini siangnya itu aku mau full untuk cuci-cuci baju. Pokoknya di hari Sabtu ini itu aku full untuk bersih-bersih ya teman-teman, dikarenakan besoknya di hari Minggu itu aku mau rencana sama suamiku mau ngajak anak-anak itu traveling menggunakan kereta api gitu ya. Makanya di hari Sabtu ini pekerjaan rumah seperti cuci-cuci baju itu harus tak selesaikan. Paling enggak di hari Minggu itu kita sudah tidak ada pekerjaan, kita bisa lebih nyantai gitu ya. Dan seperti inilah ya penampakannya teman-teman menu masakanku yang pertama, yaitu tumis pokcoy dengan telur puyuh saus
saus tiram. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ini tuh jadinya juga satu piring penuh seperti ini, dan ini tuh nikmat banget, harum banget gitu loh teman-teman, seperti kayak masakan Cina gitu ya, karena bumbunya hanya menggunakan bawang putih aja. Oke, seperti ini penampakannya, Masya Allah tabarakallah. Lanjut kita ke menu kedua, dan ini tuh adalah menu kesukaanku banget. Ini ada sisa kemangi. Kemangi ini aku beli yang tempo hari itu ya teman-teman, dan ini tempenya. Rencananya ini tuh aku mau bikin sambal tempe plus kemangi gitu ya. Jadi ini tempenya mau tak goreng. Tempe itu kemarin aku beli di hari Jumat sore ya, aku beli tempenya gitu ya teman-teman. Tempe satu plastik kecil itu harganya Rp1.000. Ini kemarin aku beli 4 biji harganya 4.000, dan kemanginya itu aku belinya satu unting harganya 1.000. Jadi totalnya itu belanja hanya Rp5.000 di hari Jumat itu ya teman-teman, karena aku tuh kepingin banget masak ini gitu ya. Ini tempenya pertama-tama tak goreng seperti ini. Jadi ini tuh adalah menu yang aku dapat dari saudara onlineku, teman onlineku gitu ya. Beliau itu dulunya adalah, waktu pertama kali kita kenal itu pada saat aku masih bekerja di salah satu persewaan gedung, dan dia itu adalah salah satu klienku gitu teman-teman. Lah kok delalah kita itu bertemu lagi di dunia maya, dan pada saat itu dia posting-posting gitu ya teman-teman, menu tempe orek seperti ini. Jadi bumbunya itu adalah bawang putih. Oh kok bawang putih, seperti sambal geprek gitu ya teman-teman, tapi di sini ditambah kencur. Itu yang membuat enak itu adalah kencurnya dan kemanginya. Jadi ini tuh adalah tempe geprek kencur kemangi. Enak teman-teman, ini pokoknya sambalnya tinggal kita ulek seperti ini, langsung kita tuang sama air minyak panas. Cuma seperti itu aja sih ya sambalnya, sambal mentahan sih. Langsung ini semuanya pada saat kita ulek jadi satu, kemudian kita tuangkan minyak panas ke atasnya. Setelah itu baru tempenya itu digeprek-geprek, terus ditambahin kemangi. Cuma seperti itu aja teman-teman, masaknya ini simple, dan ini itu bisa menghabiskan nasi satu bakul karena enak banget rasanya. Dan ya seperti itulah ya kalau kita masak tempe loh. Aku dubbing ini sambil melihat gambar tuh aku juga merasakan mau ngiler juga. Karena ini enak banget teman-teman, beneran. Kalian bisa coba ini ya. Jadi bumbunya hanya lombok, kencur, dan bawang merah. Seperti itu. Ini aku tuang minyaknya, ini minyak waktu aku goreng tempe gitu ya. Jadi ini posisi aku tuh sebenarnya lagi goreng tempe. Jadi pada saat goreng tempe, daripada kita berdiam diri, aku lanjut untuk membuat sambalnya biar nanti pada saat tempenya mateng, sayurannya sambalnya juga matang gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini, tak tuang itu tempenya, terus tak becek gini. Setelah semuanya tercampur rata, tempenya sudah rada halus, baru kemanginya tak masukkan. Ini kemanginya aku pakai separuh aja ya teman-teman, karena separuhnya mau tak bikin masakan yang ketiga. Alhamdulillah seperti ini penampakannya, Masya Allah. Aku jadi ngiler teman-teman melihat videoku sendiri pada saat dubbing ini. Ini adalah sambal tempe geprek kencur kemangi. Kalian bisa coba di rumah, bisa record di rumah, karena ini itu bahan-bahannya simple, ada di sekitar kalian semua, dan amat sangat murah meriah ya makanan ini, dan pastinya menyehatkan kantong dan menyehatkan badan gitu ya teman-teman. Karena murah meriah banget loh ya. Tempe bisa 2.000, kita bisa bikin seperti ini, bisa kita untuk makan menu makanan kita, dan saya dan Pak suami sih khususnya ya, karena ini kan sambelan ya teman-teman. Oke, seperti inilah penampakannya, Masya Allah tabarakallah. Lanjut ke menu terakhir, ini adalah bumbu-bumbunya, dimana ada bawang merah, bawang putih, ini ada kemangi, tomat, lombok besar, dan ini tuh ada terong. Ini tuh aku mau membuat balado terong ya teman-teman. Ini kan adalah terong yang aku beli belanja kemarin, food prep yang aku
belanja ke pasar belinya itu kurang lebih 100.000 itu masih susuk ya teman-teman. Ini alhamdulillah pada saat aku belanja itu di hari Rabu malam, menunya itu bisa bertahan sampai dengan di hari Sabtu pagi teman-teman. Masya Allah tabarakallah, sangat amat hemat sekali ya kalau kita itu menerapkan food prep di rumah. Jadi untuk kalian semua emak-emak yang ingin menghemat anggaran belanja dan bisa menyisihkan anggaran belanja untuk kebutuhan lainnya, kalian bisa rajin untuk food prep setiap hari. Dan ini bumbunya mau aku blender aja ya teman-teman, karena kalau diulek-ulek ya kita membutuhkan waktu yang amat lama. Jadi aku membuat praktisnya aja, ini bumbunya tak blender ya teman-teman. Seperti ini, alhamdulillah sudah selesai, siap untuk kita blender. Dan ini terongnya pun juga sudah hampir selesai ya teman-teman. Ini 2 terongnya ini butuh 2 kali penggorengan untuk menggorengnya. Dan ini sudah selesai semua, dan ini posisi bumbunya pun juga sudah selesai tak blender. Dan ini aku mau langsung untuk memasaknya ya teman-teman, seperti ini. Dan karena aku masih ada stok ikan asin ya, jadi ini adalah lauk yang paling cocok kalau kita itu masak sambelan, itu harus ada ikan asin. Dan kebetulan kemarin ikan asinnya pun juga masih ada 1 plastik tersisa, ini aku tak goreng sekalian. Oke, setelah menggoreng ikan asin, ini aku mau memasak balado terongnya. Masya Allah tabarakallah, hanya seperti ini aja ya teman-teman aku masaknya. Setelah tak blender, bumbu itu langsung aja tak tumis seperti ini. Ini ditumis sampai dengan benar-benar matang ya teman-teman. Untuk bumbunya yang tadi sudah saya sebutkan, ini tak sebutkan ulang gimana bumbunya, itu hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai kecil, cabai rawit gitu ya. Terus tomat, hanya itu aja ya teman-teman untuk bumbu balado terongku. Untuk bumbu tambahannya seperti biasa, yaitu menggunakan gula, garam, dan penyedap. Ini enggak tak kasih merica ya teman-teman, karena kan ini sudah pedas. Jadi aku hanya ini aja yang tak masukkan untuk bumbunya, karena ini posisi bumbunya pun sudah tane. Ini baru tak masukkan terongnya. Setelah semua tercampur rata, baru kemanginya yang tinggal separuh tadi tak masukkan ke dalamnya, agar kemanginya itu tidak terlalu layu banget gitu loh teman-teman, biar masih terlihatan hijau-hijau seger gitu ya. Jadi seperti ini, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Menu simple, menu sederhana, dan menu penggugah rasa untukku menikmati hari libur ini ya teman-teman di rumah. Menu sambal-sambal ini, pokoknya itu menu ini tuh membuat aku lebih nyaman, lebih tergiur untuk makan di hari ini gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita plating ini yang namanya terong baladonya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa di akhir setelah kita plating, kita taburi dengan bawang merah biar lebih enak rasanya dan aromanya biar lebih keluar. Seperti ini ya, kita taburi dengan bawang merah goreng. Alhamdulillah menu ketiga kita sudah selesai. Dan ini adalah sisa nasi goreng yang pagi tadi aku bikin bekal untuk anakku ya teman-teman. Masih ada 1 mangkok kecil. Dan ini penampakannya, Masya Allah tabarakallah, menuku hari ini menu masak 3 menu untuk anak-anak. Ini pokcoy tumis, ini terong balado, dan ini tuh lauknya ikan asin dan sebagian tempe goreng, dan itu adalah tempe geprek kemangi. Oke teman-teman, sekian aja videoku. Wassalamualaikum. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing